didukung oleh Ekonomi hijau dan REDD Plus ya, masih membahas itu, dan sekarang tadi berhenti sampai di bagaimana komitmen pemerintah juga penting sekali di sini karena ini merupakan salah satu langkah untuk bisa meningkatkan potensi baik itu lingkungan dan juga ekonomi bagi orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi potensi di situ. Namun tadi kembali ke pertanyaan soal komitmen, kemudian pemerintah dan juga pemerintah daerah dan juga ada tokoh-tokoh adat di sekitarnya, kemudian ada juga industri-industri lain yang juga cukup menekan perkembangan di ekonomi hijau ini sendiri. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan khususnya untuk jangka pendek ini? Karena kita berpikir kan jangka panjang sebenarnya program ini. Nah, jangka pendek ini menjadi tantangan khususnya untuk bisa meningkatkan ekonomi hijau. Tadi Mas Sony sudah sempat menyebutkan bahwa ada yang berpotensi kalah di jangka pendek ya. Kalau Mas Sony bilangnya itu sektor coklat ya, brown. Saya menyebutnya sektor hitam, black sector gitu ya. Ini yang ada potensi kalah. Salah satunya adalah batu bara yang dianggap sebagai tidak terbarukan dan polusinya tinggi. Tapi ada juga misalnya kelapa sawit yang selalu bolak-balik dituduh sebagai pihak yang merusak hutan. Saya kira sebetulnya kalau dicari win-win solutionnya itu ada. Satu hal adalah bahwa kita bisa memfasilitasi land swap ya. Pertukaran lahan. Jadi perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan izin untuk menebang hutan, membukanya untuk membuat perkebunan misalnya bisa kita fasilitasi untuk pindah ke lahan yang sudah kritis. Sehingga hutannya bisa dipelihara, lahan kritisnya bisa tetap ditanam gitu ya, tergantung kita mendefinisikan lahan kritis itu apa. Kedua, kelapa sawit kita itu memang dianggap sebagai sektor yang produktivitasnya rendah kalau kita bandingkan dengan misalnya negara tetangga di Malaysia. Kalau kita bisa memberikan fasilitas di mana produktivitas kelapa sawit kita bisa naik paling tidak sama aja gitu ya dengan yang di Malaysia, maka kita bisa meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus meningkatkan pressure terhadap hutan gitu, terhadap kebutuhan lahan yang akhirnya nanti akan menekan hutan-hutan kita. Saya kira kalau itu bisa dilakukan, ada sih win-win solution itu pasti ada caranya kok. Dan itu merupakan suatu solusi yang baik, namun apakah mudah tidak diaplikasi khususnya untuk land swap tadi ya? Nah coba Mas Sony. Saya kira sebagai gagasan dia baik dan mudah, tapi implementasi dia akan relatif sulit karena REDD itu adalah hal di mana melibatkan banyak aktor dan dalam beberapa hal dan dalam beberapa hal kepentingannya itu bukan cuma bertolak belakang gitu. Nah, itu saya kira tantangannya. Kalau butuh solusi yang sama-sama untung, win-win solution itu saya kira mesti mulai melihat insentif apa yang beririsan, yang semua aktor tuh relatif sama. Batu bara saya kira agak sedikit sulit ya, itu harus kita diskusikan berbeda. Tapi kalau kelapa sawit saya lihat, kalau produsen kelapa sawit kita semua di rantai kelapa sawit itu cukup konsisten dengan yang disebut sebagai sustainable palm oil, maka sebenarnya dia relatif dekat dengan tujuan-tujuan REDD. Nah, saya kira juga ke depan ketika REDD diterima sebagai inisiatif global dan arahnya akan ke situ, maka konsumen negara maju yang mengkonsumsi banyak kelapa sawit kita tentu akan mulai mendesakkan syarat-syarat itu. Kami hanya akan mau menerima kelapa sawit dari Indonesia yang kompatibel dengan tujuan REDD misalnya. Artinya akan mendesak pengusaha-pengusaha kelapa sawit kita untuk mulai disiplin menjalankan sustainable palm oil. Saat ini memang masih jauh dari harapan, karena katakanlah dari sekitar 400-an lebih anggota GAPKI, itu gabungan asosiasi pengusaha kelapa sawit, itu cuma 16 yang disertifikasi. Hanya 16? Hanya 16, jadi dari 400 ya. Masih jauh ya ke sana, tapi saya optimis ya kalau kemudian manusia itu kan merespon istilahnya insentif gitu. Jadi kalau misalnya pasarnya, kalau dia beneran pengusaha, dia akan lihat pasarnya arahnya seperti ini. Maka saya kira dia akan merespon seperti itu. Nah, yang menarik juga adalah barangkali agak sedikit bergeser bagaimana civil society, masyarakat sipil juga merespon terhadap isu ini. Jadi saya mengikuti berapa misalnya pertemuan yang dilakukan civil society dan mereka mulai melihat terutama kemungkinan kebocoran dana REDD, kemungkinan ini disalahgunakan gitu. Karena seperti saya sebutkan tadi, aktornya kan tidak cuma satu ya. Dan kalau kita layernya global, nasional, lokal,
Dan ketika pemerintah daerah itu jadi benar-benar saat ini begitu berkuasa, maka ini sesuatu yang saling bersaing gitu. Berarti butuh pengawasan juga di situ dong, Betul. khususnya pemanfaatan fundingnya sendiri ya. Ada berapa yang saya tahu, misalnya Transparency International Oke. mulai masuk isu situ, Baik. atau Patiro Institute Oke. juga masuk di isu situ, isu-isu transparansi ya untuk dana RIDD-nya. Baik, maaf sekali waktu sudah habis. Namun Mas Agus, Mas Woni, terima kasih sudah hadir di sini memberikan pencerahan tentunya bagi pemirsa yang ingin mengerti lebih jauh mengenai ekonomi hijau. Nah, mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang lagi untuk membahas lebih lanjut. Namun sekarang waktunya kita headline news. Setelah headline news, kami kembali dengan perbincangan lain dan juga informasi-informasi lainnya di 8 Indonesia. Terima kasih.